Menjelang proses pencairan bantuan PKH tahap ketiga dan BPNT periode Juni dan Juli tahun 2022. Nah, teman-teman sahabat sosial, ada informasi tentunya kabar bahagia bagi KPM golongan ini akan tetap diterbitkan SP2D-nya. Jadi sampai dengan proses pencairan akhir tahun 2022, KPM yang telah ditetapkan ini masih diterbitkan SP2D-nya. Nah, seperti apa penjelasannya? Teman-teman sahabat sosial, silakan simak informasinya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat YouTube, balik lagi bersama kami di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay tune di channel ini. Harapan kita semoga teman-teman selalu dilimpahkan rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, sebelum saya lanjut, jangan lupa supportnya, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kami akan terus memberikan informasi perkembangan penyaluran program bantuan pemerintah serta informasi yang bermanfaat dari pemerintah pusat. Menjelang proses pencairan bantuan PKH tahap ketiga dan BPNT periode Juli tahun 2022 dan mayoritas untuk proses pencairan BPNT bulan Juni tentunya. Ada informasi yang perihal teman-teman ketahui karena untuk KPM golongan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentunya. Saat ini KPM ditetapkan dibagi menjadi 3 golongan dan ini akan diberikan tanggung jawabnya oleh Kementerian Sosial melalui 3 dirjen yang telah ditetapkan. Nah, sebelumnya telah kami sampaikan informasi perihal ini. Yang pertama itu bagi KPM golongan lansia, kemudian anak tanpa keluarga dan penyandang disabilitas, dan ini dirjennya sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua itu melalui kepala keluarga usia yang rentang 40 sampai 60 tahun, kemudian lansia dan disabilitas dalam keluarga. Dan ini juga telah ditetapkan dirjennya oleh Kementerian Sosial. Yang terakhir yaitu kepala keluarga KPM yang usianya 40 tahun ke bawah. Nah, ada poin-poin terkait hal ini bagi teman-teman sahabat sosial. Yang perlu kami sampaikan saat ini adalah melalui kunjungan Bapak Presiden Jokowi bahwa secara simbolis bantuan-bantuan telah disalurkan seperti bantuan modal kerja, kemudian bantuan BLT minyak goreng untuk pedagang kaki lima, kemudian bantuan PKH dan BPNT secara simbolis telah diserahkan atau disalurkan dari kunjungan ke berbagai daerah. Sebut saja yaitu Kabupaten Subang, kemudian kunjungan ke Nias, kemudian kunjungan ke Kota Medan dan Kota Semarang, dan itu telah diserahkan secara simbolis bagi KPM yang mendapatkan beberapa bantuan tersebut. Kemudian ada bantuan atensi, bantuan program kewirausahaan sosial juga telah diserahkan sebagai simbolis untuk penyerahan bantuan tersebut. Nah, teman-teman, sebelumnya ada usulan dari Kementerian Sosial bahwa untuk KPM yang usianya di bawah 40 tahun ini akan ditetapkan sebagai penerima program kewirausahaan sosial atau akan diberikan pendampingan sosial. Dengan tujuan yaitu bagi KPM yang masih produktif di bawah 40 tahun akan diberikan pendampingan sosial dengan catatan itu mengembangkan usaha yang dijalani saat ini. Jadi rintisan-rintisan usaha yang dijalani akan diberikan pendampingan oleh Kementerian Sosial. Nanti akan diberikan bantuan program kewirausahaan sosial. Dengan tujuan yaitu KPM ini kedepannya akan digraduasi ketika usahanya telah berkembang tentunya, sehingga akan masuk KPM hasil validasi data baru yang akan ditetapkan untuk memenuhi kuota 10 juta KPM. Nah, teman-teman, kabar gembiranya atau bahagianya saat ini adalah dari Kementerian Sosial, usulan ini saat ini belum disetujui oleh Kementerian Keuangan untuk pos anggaran bagi KPM dengan usia rentang 40 tahun ke bawah ini. Dengan catatan yaitu KPM yang usianya 40 tahun ke bawah ini dengan penanggung jawabnya itu dirjen yang telah ditetapkan oleh Kemensos masih
diterima 2D-nya nanti, yaitu data bayar bagi KPM ini sampai dengan pencairan terakhir. Artinya sampai tahun 2022 ini pencairan tahap keempat, KPM yang telah ditetapkan ini masih menerima bantuan PKH-nya, baik itu PKH tahap ketiga ataupun PKH tahap keempat. Termasuk juga BPNT setiap bulannya bagi KPM yang telah ditetapkan ini. Jadi teman-teman sahabat sosial, tentunya saat ini Kementerian Sosial masih melakukan proses verifikasi yang akan segera diterbitkan termin pertama untuk SP2D-nya bagi nama-nama yang akan cair, apakah nanti di wilayah 1, wilayah 2, atau wilayah 3 yang akan cair lebih dulu di termin pertama. Nah teman-teman, itu informasi singkat yang bisa kami sampaikan, jadi tetap pantau terus dan koordinasi dengan pendamping sosial di masing-masing wilayah. Catatan, jangan sering untuk melakukan cek saldo karena ini akan berdampak kerusakan untuk ATM KKS-nya. Cukup tunggu informasi dari pendamping PKH di masing-masing wilayah, karena nanti ketika data bayar telah turun melalui bank penyalur, maka nama-nama bagi KPM yang terbit dalam SP2D tersebut akan diketahui langsung oleh pendamping PKH, sehingga pendamping PKH akan meneruskan informasinya ke KPM yang akan menerima bantuan PKH tahap ketiga. Oke teman-teman sahabat YouTube, itu informasi singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, jangan lupa di share tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.